Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah metode pengajaran PAI. Di sini kami akan menjelaskan pengertian metode pengajaran PAI. Pertama adalah pengertian. Cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk individu muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berwawasan luas dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Selanjutnya yaitu metode. Metode ini mencakup berbagai pendekatan, teknik, dan alat pengajaran seperti ceramah, diskusi, kisah teladan, perumpamaan amsal, demonstrasi, hingga eksperimen yang disesuaikan dengan karakteristik manusia, fisik maupun rohani, dan bertujuan mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada posisi. Yang pertama, jembatan komunikasi dan interaksi. Metode adalah cara agar tujuan PAI tercapai, menjadi sarana interaksi guru siswa seperti ceramah untuk informasi dasar atau diskusi untuk pemahaman mendalam. Yang kedua yaitu pembentukan karakter. Membantu menanamkan ajaran Islam melalui contoh, pembiasaan, hingga ganjaran. Membentuk kepribadian dan perilaku religius siswa. Yang kedua, penyesuaian dengan kondisi siswa. Memperhatikan kondisi psikologis dan biologis siswa agar internalisasi ilmu dan nilai berjalan efektif, termasuk metode yang mempertimbangkan tipe belajar, visual, auditori, maupun kinestetik. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan variasi. Menuntut guru untuk variatif dalam gaya mengajar, menggunakan media dan pola interaksi, misalnya kesenyapan guru, variasi suara untuk menjaga perhatian siswa. Baiklah, kita memasuki ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran. Jadi untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran seperti membentuk karakter dan akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan kebermaknaan dan keterlibatan siswa melalui metode yang tepat seperti diskusi, proyek atau demonstrasi. Siswa menjadi lebih aktif, tertarik, dan mampu mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengatasi perbedaan siswa. Metode bervariasi membantu guru menyesuaikan cara mengajar dengan latar belakang, kecerdasan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu menjadi jembatan inovasi, membantu siswa beradaptasi dan menyelesaikan masalah keagamaan secara kreatif. Membentuk karakter dan keterampilan, dan yaitu dengan menumbuhkan tanggung jawab, kemandirian, berpikir kritis, dan akhlak terpuji melalui pengalaman langsung. Dan yang ketiga yaitu memberikan bekal hidup dengan memberikan panduan hidup berupa sumber nilai agar siswa mampu memilah baik dan buruk serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Pertama, fungsinya untuk mempermudah pencapaian tujuan dari pelajaran. Yang kedua, menjadikan pembelajaran terarah dan efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat siswa. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa berupa membentuk karakter akhlak mulia, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Yang kelima yaitu menyesuaikan dengan materi dan siswa. Ini memungkinkan guru memilih cara yang paling tepat untuk memateri abstrak, yaitu seperti ceramah, dan praktik berupa demonstrasi. Yang keenam yaitu membentuk pemahaman holistik, mengintegrasikan nilai agama dengan ilmu pengetahuan lain berupa tematik dan pengalaman langsung, demonstrasi, proyek. Baik, selanjutnya itu ada sifat-sifat dasar. Yang pertama ada sifat religius. Religius artinya harus berlandaskan wahyu. Metode PAI bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada holistik, menyeluruh atau integral. Jadi metode PAI menekankan pada keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga ada keteladanan atau uswatun hasanah. Dalam Islam, metode pengajaran paling efektif adalah contoh konkret dari pendidik, guru, atau orang tua. Selanjutnya, mengutamakan pembiasaan dan pengalaman atau aplikatif.
Pembelajaran PAI bertujuan untuk membentuk perilaku nyata. Ada fleksibel dan kontekstual. Jadi metode PAI itu bersifat luas, artinya dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, usia, bakat, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya harus bersifat kasih sayang. Metode pendidikan Islam harus mencerminkan kasih sayang, bukan kekerasan atau paksaan. Selanjutnya ada bermakna inovatif. Jadi metode PAI saat ini didorong untuk berubah dari konvensional ke inovatif, aktif, dan kreatif. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini yaitu perpaduan berbagai pendekatan yang efektif seperti ceramah, diskusi, dan visual untuk mencapai tujuan pendidikan agama, yaitu membangun akhlak mulia dan pemahaman spiritual siswa melalui cara-cara yang bervariasi, kondusif, relevan, dan gaya belajar siswa bukan hanya transfer ilmu tetapi pembentukan karakter Islami yang tujuannya yaitu hanya satu, untuk menjadi insan kamil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.